Alhamdulillah. Oh ya. Masya Allah. Insyaallah. Awal-awal udah ada yang nanya mau kopinya Ustaz. Padahal bukan kopi ya. Untuk bajunya baru ya? Iya Ustaz. Nah, kita sebenarnya mau bahas penting banget juga buat kita dan insya Allah juga. Udah berdoa belum? Udah pakai baju baru? Bismillah aja. Sama Ilbas jadidan. isbat jadidan. Ilbas jadidan. Isbat jadidan. Astagfirullah. Wa isaidan. Wa isaidan. Wa mutsyahidan. Wa mutsyahidan. Alhamdulillah berpakaian yang baru, hiduplah bahagia atau mati syahid. Amin. Masya Allah. Sampai urusan baju aja dikaitkan dengan agama untuk mati syahid. Itulah indahnya Islam. Semua urusannya itu semuanya urusannya itu kembali pada urusan akhirat. Coba sebutin lagi. Nanti dihafalkan lagi saat jujur. Karena harus berulang kali Ustaz, dibaca lagi gitu. Antum dulu waktu kecil minum cereal Profit nggak sih? Minum Ustaz sampai SMP bagus hafalan anak. SMA ke sono melayang. Gini-gini, Iya. gini-gini. Kemarin aja udah lupa Ustaz. Kalau ada yang gini-gini tuh saya tuh inget siapa gitu. Meroket gini. Itu udah ada di pikiran sih. Kalau itu kenapa inget ya Ustaz? Nggak udah. Iya. Yang jelas kita bukan ngebahas itu, tapi ini lebih penting lagi buat kita karena memang kenapa aurat itu perlu diketahui juga bagi teman-teman. Apalagi nih biasanya kalau aurat tuh yang bahas tentang aurat itu sebenarnya para akhwat gitu kan, perempuan sebenarnya. Laki-laki jarang juga bahas aurat, atau anak yang kurang referensi mungkin Ustaz. Nah sebenarnya juga banyak yang bertanya-tanya batasan laki-laki tuh auratnya tuh bagaimana, karena jujur anak kemarin-kemarin juga sempat pakai celana pendek naik sepeda gitu ya, masih santai gitu, dengkul kelihatan. Nah cuman setelah tahu kan Antum auratnya kelihatan? enggak, dengkul ke nggak sengaja Ustaz. Ya kan dulu kan nggak tahu Ustaz. Itu yang di belakang antum, yang di belakang antum muntah nggak? Enggak, gumoh aja Ustaz. Gumoh. Iya. Iya, astagfirullah. Nah, jadi kayak gitu Ustaz. Emang perlu banget untuk kita pahami bersama sih Ustaz Iya. gitu. Jadi bicara tentang aurat itu tentunya kita paham. Pertanyaan kita itu hikmahnya Allah memberikan kepada kita aurat di mana mata kita memandangnya dengan nafsu dan syahwat itu kenapa? Kita harus paham bahwasanya Allah memberikan aurat pada setiap penciptaan manusia itu hanya pada manusia. Aurat hewan tidak ada, aurat pada malaikat tidak ada, sampai setan pun tidak memiliki aurat. Yang memiliki aurat itu hanyalah manusia. Pertanyaannya adalah Allah memberikan aurat itu untuk apa? Untuk menguji dari kita siapa yang taat dengan aurat yang Allah berikan dan siapa yang tidak taat pada aurat yang Allah berikan. Makanya akhirnya kan kita menjumpai ada orang yang mereka taat pada aurat ketika Allah memberikan syariat pada aurat yang dia miliki. Ada orang yang tidak mau untuk taat kepada Allah pada aurat yang dia berikan, pada aurat yang dia miliki ketika dia tidak memberikan syariat. Maka sesungguhnya Allah memberikan kepada kita aurat itu untuk menguji kita. Apakah kita adalah orang yang taat kepada Allah ataukah tidak. Banyak orang yang memiliki banyak alasan untuk tidak menutupi auratnya. Mungkin salah satunya yaitu karena kesalahan mengambil kesimpulan. Salah satunya adalah karena aurat kan bagian dari Allah, nikmatnya Allah. Berarti saya perlihatkan supaya bisa yang saya miliki ini bisa dinikmati banyak orang. Nah, tentunya itu dia memandang konsep, cara dia berpikir itu sesuai dengan apa yang dia mau dan apa yang dikatakan oleh hawa nafsunya, tidak dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tentunya kita paham kalau sudah membicarakan aurat itu bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar. Saya ambilkan sebuah contoh yang kecil aja supaya kita melek dan kita paham. Orang yang meninggal dunia itu akhi, apa yang harus dilakukan orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia? Memandikan. Dan ketika kita memandikan, antum harus paham kan syariatnya memandikan. Syariat memandikan itu tidak boleh kelihatan sebagian dari auratnya. Kalau kita memandikan laki-laki, berarti kita harus naruh kain di atasnya sebelum kita guyurin air. Kain itu diletakkan di mana? Bagian atas diletakkan di atas pusar, bagian bawah diletakkan di bawah kaki, di bawah lutut. Apa yang ada di antara itu tidak boleh dilihat secara langsung walaupun dia sudah meninggal dunia. Kalau dia perempuan, yang memandikan harus perempuan, dan kainnya itu di atas dadanya, kemudian kain yang bawahnya itu di bawah lututnya.
Apa yang kita ambil dari pelajaran memandikan jenazah? Yang kita ambil dari pelajaran memandikan jenazah itu apa? Sampai orang yang mati yang sejatinya tidak lagi peduli tentang auratnya, itu pun masih terjaga dan dijaga oleh Allah auratnya di dalam kita memandikan dengan syariatnya. Karena apa? Saking pentingnya masalah aurat bagi kehidupan di hadapan Allah. Sampai ketika orang sudah meninggal dunia kan ruhnya dicabut. Tentunya kita paham ya, kalau orang itu meninggal dunia, kalau dia orang yang beriman, yang menyambutnya Malaikatur Rahman. Kalau dia orang yang banyak dosa, yang menyambutnya itu Malaikatul Adab. Malaikatur Rahman itu membawa kain kafan yang diambil dari surga. Kalau Malaikatul Adab, dia mengambil kain dari neraka. Sampai ketika ruh dicabut oleh malaikat maut, ini kan kerjanya harmonis. Ketika dicabut malaikat maut, maka diserahkan kepada Malaikatur Rahman kalau dia orang yang beriman. Diberikan kain kafan dari surga. Kalau dia adalah orang kafir yang mencabutnya Malaikatul Adab, hanya mencabutnya malaikat maut diserahkan ke Malaikatul Adab. Lalu diberikan kain kafan dari neraka. Yang kita pikir itu adalah sampai urusan ruh saja, ternyata urusan ruh itu masih diberikan kain kafan yang diambilkan dari surga atau neraka. Itu menunjukkan kepada kita, ternyata urusan aurat itu bukan hanya fisik kita, sampai masalah ruh saja ternyata masih diberikan kain untuk menutupinya. Kalau dia orang yang beriman, dikasih kain kafan dari surga. Kalau dia bukan orang yang beriman, diambilkan pakaian yang dijumput dari neraka. Untuk memberitahukan kepada kita, urusan pakaian yang menutupi aurat itu bukan urusan yang ringan. Dia urusan yang gede, dia urusan yang besar. Sampai urusan mati, sampai urusan ruh yang dicabut dari jasad pun, itu masih berkaitan tentang bagaimana dia ditutupin auratnya. Ditutupi auratnya oleh malaikat. Saking besarnya masalah aurat di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang pada kehidupan ini kok dia meremehkan masalah aurat dan dia tidak memperdulikan masalah auratnya untuk ditutup sesuai dengan syariat Allah, sebenarnya dia lupa. Dia ini punya Allah yang sangat detail kalau sudah berurusan tentang aurat. Kita ini punya Allah yang sudah detail kalau sudah berkaitan tentang pakaian. Karena sesungguhnya pakaian itu merupakan simbol dari ketaatan, sebagaimana pakaian itu merupakan simbol dari sebuah kefasikan. Bukankah para perancang mode itu kan mereka bisa mengatakan ini pakaian untuk middle up, menengah ke atas. Ini kalau kemudian untuk kalangan menengah ke bawah pakaiannya kayak gini, ada identitasnya. Maka sesungguhnya sama, sebenarnya pakaian itu merupakan lambang ketaatan, sebagaimana pakaian yang menutup aurat itu bisa menjadi lambang keburukan. Makanya ketika syariat untuk menutup aurat itu diturunkan oleh Allah pada waktu di Madinah, Masya Allah ya, ketika syariat menutup aurat itu luar biasa. Sampai Imam Ibnu Katsir itu kagum. Imam Ibnu Katsir menceritakan ketika ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat diturunkan pada saat itu, ayat itu kalau turun kepada Rasulullah langsung disampaikan kepada para sahabat yang terdekatnya. Nanti para sahabat itu mengulang ayat-ayat itu sampai terdengar sedemikian jauhnya. Ketika ayat menutup aurat itu diturunkan oleh Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi langsung mengulang kembali ayatnya. Lalu ayat itu diperdengarkan terus. Sampai setiap wanita pada saat itu ketika mendengar bahwasanya mereka diperintahkan menutup aurat, mereka langsung lari untuk mencari apapun kain yang bisa menutupi aurat mereka. Sampai dikisahkan ada beberapa perempuan sahabat Nabi ketika mendapati ayat yang memerintahkan menutup aurat itu turun, mereka sampai merobek tirai rumah mereka, disobek langsung ditutupin kepada bagian kepalanya sampai dadanya untuk menjawab langsung setiap perintahnya Allah. Itulah yang menjadikan kita kagum. Makanya kalau para sahabat itu sudah turun kepadanya wahyu, tidak perlu lama, tidak perlu tap apapun, tidak perlu impres apapun, karena sesungguhnya mereka langsung merespon setiap perintah yang disampaikan oleh Allah. Makanya ada dua peristiwa, yang pertama tentang turunnya ayat menutup aurat, dan yang kedua tentang khamr. Khamr itu ketika diturunkan juga sama. Ketika ayam khamr diturunkan, langsung para sahabat itu langsung mereka mengambil seluruh apa yang mereka miliki dari khamr itu, dituangkan ke sisi sekitar rumah mereka, sampai sekitar rumah mereka itu basah dengan khamr. Ada seorang sahabat namanya Kaisan yang baru datang dari luar Madinah, dia itu pedagang khamr itu. Lalu ketika mendengar khamr itu telah diharamkan, padahal dia baru saja datengin khamr untuk dagangan dia, itu baru memenuhi gudangnya, belum balik modal. Dengar khamr diharamkan, langsung mendatangi Nabi, menghadiahkan kepada Nabi khamr itu. Lalu kemudian Nabi bertanya sama Kaisan, "Ala ta'lam bi anal khamra faqad hurim?" Wahai Kaisan, apakah kamu belum tahu bahwasanya khamr itu telah diharamkan?
Pertanyaan Kaisan sederhana. Faqad hurima samanuha, apakah diharamkan pula jual belinya ya Rasulullah? Sebagaimana diharamkan membelinya, diharamkan pula menjualnya. Masya Allah. Langsung Kaisan tidak mikir panjang, nggak ngomong ya Rasulullah, saya belum balik modal ini, biarkan saya balik modal dulu. Gitu. Ternyata tidak, Kaisan langsung balik, kemudian dia keluarkan semua botol yang ada di gudangnya, dia lemparkan semuanya sampai saat itu sekitar rumahnya becek. Sampai Imam Ibnu Katsir itu berkata, pada saat itu tanah Madinah itu becek semuanya. Tapi bukan dengan air hujan, tapi dengan khamar yang dituangkan oleh para sahabat untuk merespon setiap perintah yang Allah berikan, Masya Allah. Makanya kalau berkaitan tentang menutup aurat itu selalu Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang riwayat bagaimana kepatuhan wanita dulu kepada syariat ini. Kalau ada yang mengatakan itu kulturnya masyarakat Arab, loh masyarakat Arab tuh dulu malah tidak nutup aurat. Masyarakat Arab dulu, ini misalkan Ka'bah ya. Masyarakat Arab dulu itu kalau mereka itu pengen tawaf, mereka tawafnya itu sambil telanjang. Jadi salah besar orang itu kalau mengatakan bahwasanya jilbab itu syariat Arab. Loh justru orang Arab tuh tidak mengenal syariat jilbab. Kebiasaan dulu mereka malah ketika tawaf itu telanjang, telenji. Dia kemudian jadi kemudian dia telanjang dia. Jadi kalau ada orang mengatakan itu kulturnya orang Arab, di mana dicek lagi historinya dan tarikhnya. Tidak ada tarikhnya orang Arab itu menutup aurat. Justru orang Arab itu memperlihatkan aurat. Makanya ada namanya, maaf ya, tari perut. Antum tahu kan tari perut? Ya, kayak perut antum tuh. Diameternya berapa itu? Belum tahu lagi, belum ngukur. Ini alhamdulillah ya, Akhi Sabto ini selama 5 hari ini turun dia. Turun tangga. Enggak, turun beneran enggak. Asalnya 100 berapa antum? 104 sekarang 98 berarti turun 6 kilo ya. Teruskan semangat. Kita kembali ke tadi. Maka disitulah kita akhirnya mengetahui itulah tentang persoalan masalah aurat. Makanya di balik aurat kita itu ada syariatnya Allah, ada syariatnya Allah. Dan tentunya ketika kita memperhatikan tentang masalah ini, maka salah satu di antara kemudahan kita itu adalah di akhirat itu adalah ketika kita sudah selesai tentang masalah aurat. Jadi orang kalau sudah selesai masalah auratnya ketika ditutupi akan meringankan bagaimana pengadilan Allah kelak. Dan siapapun mereka yang melalaikan urusan aurat, terutama nanti mereka akan berhadapan dengan urusan pengadilan Allah. Salah satunya adalah urusan aurat ketika mereka memperlihatkan auratnya. Makanya salah satu wanita yang tidak akan pernah yang dikatakan oleh Rasulullah tidak mencium baunya surga itu apa? Kasiyatun ariyatun mumilat, yaitu perempuan yang seakan-akan berpakaian tetapi hakikatnya dia telanjang. Dia lenggak-lenggok ke sana kemari, dan orang-orang semacam itu kata Rasulullah tidak akan pernah mencium baunya surga. Ya, tentunya kalau nutup aurat itu bukan berarti orang yang sudah pakai jilbab itu sempurna, salah. Jilbab itu bukan lambang kesempurnaan. Menutup aurat itu bukan lambang kesempurnaan. Tapi sesungguhnya menutup aurat itu merupakan proses dari kesempurnaan. Kalau ada orang yang berjilbab kok ketus, jangan disalahkan jilbabnya, ketusnya dia. Kalau ada orang yang pakai jilbab kok jahat, jangan disalahkan jilbabnya, orangnya saja. Karena sering sekali masyarakat kita mencampur adukan antara jilbab dengan perilaku dan sikap. Orang pakai jilbab ketus, ya udahlah saya nggak pakai jilbab aja. Salah, itu kesimpulan yang salah. Sama dengan orang yang apabila kita jumpai ada orang sholat tapi korupsi. Apakah kita tinggalkan kewajiban sholatnya? Enggak. Sesungguhnya sholat itu masalah besar, masalah yang sangat berkaitan tentang proses kebaikan kita di akhirat. Sekali lagi, kalau urusan matimu, urusan ruhmu, ternyata ada aurat yang dijaga oleh para malaikat ketika mati, apalagi urusan hidupnya. Ya, betul. Masya Allah. Nah, auratnya perempuan itu tentunya yaitu ya seluruh wajah, seluruh tubuhnya kecuali adalah wajah dan telapak tangan. Nah, wajah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang pakai cadar itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah. Tidak apa-apa mau pakai cadar, mengambil pendapat yang wajib silahkan, mengambil pendapat yang sunnah silahkan. Yang terpenting jangan meremehkan orang yang pakai cadar. Ya. Dan paling penting juga jangan sampai pakai cadar nggak pakai jilbab, itu juga nggak bisa. Maskeran. Sekarang. Insyaallah. Adapun auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lututnya. Kalau bisa pusarnya nggak kelihatan, itulah pendapat yang saya rojihkan, pendapat yang saya pilih. Pusar termasuk aurat, kemudian lutut termasuk aurat. Maka kalau kita pengen menutup di atas pusar, di bawah lutut.
Tapi sebelumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa ya, Ustaz. Nggak apa-apa insya Allah. Ya, saya Zaman dulu berarti benar ya tadi. apa itu? Ada yang pakai kamben gitu kalau cowok. Pakai Apa? kemben. Iya, Iya, sarung. Sarung gitu. Boleh sholat itu tadi. Boleh. Kan itu Jojon itu. Gitu. Oh iya bener berarti Iya, bener, Jojon itu. Pak Jojon almarhum benar. ya. Ya, belum masih ada kan? Meninggal ya? Udah meninggal. Udah ya? Udah. Oh iya. Allahumma firlahu. Maka disitulah yang dimasukkan dengan syariat menutup aurat. Ya. Ya. Jadi Ustadz, saya juga menyampaikan orang yang tidak menutup aurat terbagi dua. Ada yang dohirnya lemah iman, ada yang dohirnya ada sifat kemunafikan. Nah ini beda, hati-hati. Ada orang yang tidak menutup aurat, tapi itu merupakan fenomena lemahnya iman. Orang semacam ini tidak boleh dihujat, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada dia. Orang semacam ini tidak boleh untuk divonis, tapi orang semacam ini harus didoakan. Contoh, kok enggak belum pakai jilbab menutup auratnya? Iya saya tahu itu wajib, tapi saya belum mampu. Keluarga saya belum bisa menerima, circle saya belum bisa menerima, teman kantor saya tidak ada yang pakai jilbab. Loh kok bisa? Karena semuanya laki-laki. Baru mau menjawab. Karena kemudian orang semacam ini kalau belum pakai jilbab, orang semacam ini lemah iman. Dan bisa jadi hari ini belum menutup aurat, tapi bisa jadi lusa atau pekan depan, bulan depan bisa jadi dia menutup aurat dan lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah. Jadi kalau kita temuin orang kalau dia belum menutup aurat, jangan pernah merasa kita lebih baik daripada mereka. Karena bisa jadi tobatnya mereka esok hari diterima oleh Allah dan belum tentu kita hari ini istiqomah. Ya kan? Kadang-kadang kan apa sih ini? Anak itu sering sekali hari ini kisah nyata ya. Berapa banyak orang, ada beberapa artis yang dulu saya kira kok gini sih orang kok sampai gini kerjaannya gitu. Tapi ternyata hari ini saya mendapati mereka justru hijrah. Kita kan nggak pernah tahu. Ya kan? Maka sama kalau ada orang yang belum menutupi auratnya, jangan langsung divonis. Orang semacam itu lemah iman mungkin karena ada banyak kondisi dan kendala. Orang semacam ini didoakan. Tapi ada yang kedua, ada orang yang tidak menutup aurat, tapi justru memperlihatkan tindakan subversif. Contohnya gimana? Dia berkata gini, saya itu nggak menutup aurat. Menurut saya, ya karena menurut saya nggak usahlah pakai jilbab, rumit. Agama dibuat gampang aja, yang penting hatinya. Menurut saya syariat jilbab itu enggak cocok untuk di Indonesia. Bla 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 bla, dia ngomentari syariat. Nah ini bahaya ini. Kalau sudah mengomentari syariat ini bahaya. Anti kalau misalkan belum bisa menutup aurat karena memang kondisinya belum memungkinkan dan imannya belum kuat untuk menghadapi kondisi dan kendala, maka orang semacam ini ayo kita doakan bareng-bareng orang yang hari ini belum menutup aurat, semoga dimudahkan oleh Allah menutup aurat. Amin. Amin kan? Amin. Amin. Maka kalau kemudian kita beda, kalau ada orang yang berkata gini, kenapa nggak nutup aurat? Saya pergi kemana-mana itu yang lain banyak orang baik tanpa menutup aurat. Dia ngomentari syariat itu sudah beda. Itu namanya tindakan subversif. Kalau tindakan subversif itu berat. Tindakan subversif itu berat. Kenapa? Apapun yang dinamakan subversif itu berarti hukumannya lebih berat. Orang kalau maling ayam paling-paling 3 bulan. Orang kalau korupsi mungkin cuma 3 tahun, 4 tahun di Indonesia. Tapi kalau subversif di Indonesia berapa? 20 tahun lebih. Kenapa? Karena dia memiliki rencana di dalam hatinya untuk memberontak dan lain sebagainya. Maka sama, ada tindakan subversif kepada agama. Salah satunya apa? Orang yang sudah tidak mau menutup aurat, tapi mengomentari syariat. Lalu kemudian mementahkan syariat itu. Lalu berkata bahwasanya oh ini nggak wajib, kok yang penting orangnya. Saya menjumpai banyak orang di seluruh negara. Saya pernah ke Eropa, saya pernah ke India, saya pernah ke Arab. Nggak perlu kok dipusingkan masalah pakaian. Ini namanya mengomentari syariat Allah. Allah kan nggak boleh komentar makhluknya. Kalau belum bisa nutup aurat, nggak apa-apa. Ayo kita doakan, semoga bisa menutup aurat. Tapi kalau kemudian ternyata dia mengomentari syariat, itu yang betul-betul berbahaya di sisi Allah. Paham ya? Ya, itu peringatan keras banget tuh buat yang kayak gitu. Karena banyak yang kita jumpai seperti itu juga. Nah, sebenarnya ini kita juga memperkenalkan nih saat ada tamu di sini. Ini kaitannya juga. Dari tadi belum bicara. Belum bisa. Cuma dari tadi kita bahas ini, masya Allah nih. Sebelum kita sampaikan, Ana yang sampaikan. Boleh Ustaz. Antum kenal nggak kenal kan? Ya, antum lebih kenal lah. Alhamdulillah
saya ini banyak sekali mendapatkan faedah dan manfaat dari YD, salah satu brand dari Bandung. Salah satu brand yang bukan hanya mengejar profit tapi juga memberikan kontribusi untuk dakwah. Yang saya tahu mereka punya mobil yang dikontribusikan untuk dakwah. Kita pernah dijemput pakai mobilnya ke tempat-tempat dakwah ya. Dan saya mengenal orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang insya Allah secara zahir adalah orang yang baik. Makanya Masya Allah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu perwakilan YD. Ya, dulu saya brand ambasadornya YD. Sampai sekarang juga insya Allah kan kita selalu menemani dalam kebaikan dan saling mendukung dalam kebaikan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu bahwasanya kita tetap akan berkomitmen untuk memberikan prioritas dan loyalitas kita kepada para pengusaha-pengusaha muslim. Kemarin kita telah mempromosikan Baiza miliknya Kisigit, ya kan? Buku miliknya buku miliknya Oleh Sabto, kemudian ada Besan miliknya Mas Anton gitu. Dan kita pada kesempatan ini kita akan menyampaikan produk yang betul-betul saya tahu bagaimana baiknya kualitasnya gitu. Alhamdulillah pada kesempatan ini tidak direncana sebenarnya karena beliau datang tadi siang. Harus silatul khuwah saja kemudian pengen langsung pulang tadi sebenarnya ya. Iya, kayaknya gitu. Ya, cuman tadi Mas Sabto nggak boleh pulang. Iya, jangan. Jadi saya semuanya gitu. Dikasih kamar, dikasih segala macam. Masya Allah. Makanya ikromnya luar biasa. Makanya kemudian saya minta beliau untuk sekalian sharing session pada kesempatan hari ini. Insya Allah ya bersama hampir 900 orang. Kita ingin memperkenalkan salah satu produk yang layak untuk dijadikan sebuah pilihan. Ya. Tentunya keputusan tetap kembali kepada Anda. Maka kemudian di sini insya Allah kita akan menyampaikan banyak hal tentang masalah apa ini YD ini. YD ini produknya apa aja Kang? Nah ini yang saya pakai ini produk YD ini. Ini produk YD ya Kang? Produk YD yang baru tuh bahannya dari polyester. Jadi biar sekarang tuh udara tuh terasa panas gitu ya. Iya. Biar jadi tambah dingin. Iya. Jadi pakai polyester kayak jadi bahannya tuh lembut lah. Adem ya Kang? Adem ya. Kalau dulu kan kita juga koko sebenarnya lembut juga, adem juga. Cuman sekarang biar ada lebih muda gitu. Oh gitu. Saya juga kelihatannya lebih muda. 2 hari Kang. Baru ngomong biar nggak boleh tapi ya. Saya ini iya insya Allah. Terus selain Tapi baju kokonya masih ada masih kan? ada, baju koko tetap masih ada. Kita masih casual daily, dipakai untuk tiap hari. Jadi lebih enak lah dipakai. Iya Masya Allah. Sering dulu pakai WD sering saya Masya Allah ya. Banyak sekali kemarin ketika ini banyak sekali pakai WD di apa itu Journey with Quran ya. Itu banyak sekali pakai WD. Ya. Masya Allah. Selain itu ada produk apa ini Kang? Ini kita KDKT kaos jadi YD juga ngeluarin t-shirt kaos gitu. Tapi beda merek ya. Tapi beda merek ya. Namanya KDKT. Itu Coba KDRT ya. KDKT itu apa? Dari belakang dong. Nah ini. Dibalik dong Kang, dibalik Kang. Masya Allah. Dibalik gini Kang. Iya sini. Iya. Enggak, pakainya aja. Ibumu, Masya Allah. Masya Allah. Jadi KDKT ini ada singkatan dong berarti. Iya. Ini bukan KDRT ya, KDKT ya. Tadinya salah baca tuh KDRT. KDRT apa KDRW nih gitu kan. Ya, jadi dia gitu Kang. Jadi kalau dia lepas dari saya dia langsung hantam yang lain. Enggak apa-apa. Kalau sama saya ajar dia. KDKT apa itu? KDKT tuh dari Al-Quran sendiri ya. Kami dengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua yang ada di sini. Masya Allah. Jadi kita coba bikin sajadah juga, sajadah lipat yang sekarang kayaknya ya kan pandemi gini katanya harus bawa alas sendiri. Tapi simple ya, nggak yang dilipat. Terus ada namanya
Biar nggak ketuker ya. Iya benar. Bisa ada desain Ini dilipat sendiri ya, juga. Kang? Iya dilipat. Masya Allah ya. Bisa dilipat. Coba dibuka. Ini tampilannya ini cantik untuk ya. Abu Basam. Ini Basam. Oh ada namanya ya kan? Iya. Oh Masya Allah. Bisa pesan nama ya kan? Iya, bisa desain sendiri juga bisa. Oh gitu ya. Jahit sendiri bisa ya Kang? Dia sendiri. Berarti nggak usah Ya, transport. kasih lihat. Oh, diangkat Iya, nih. iya. Ini Abu Basam tuh. Masya Iya, Allah. ini Abu Basam. Gitu. Ini Basam seneng banget. Jadi ini gampang dibersihin. Bisa di ininya jadi kalau Anti air kayak ya gitu anti air gitu. Jadi tinggal bersihin aja. Ada Basam, ada Basim juga ya Kang? Ya, ada. Fatima, Ada semua. Masya Allah. Sama timnya Samila juga ada. Oh, Masya Allah. Cuman satu yang kelewat. Bahasa karya. Ustaz Jakarta. Padahal dari telat. Gak ada sih. tahu. Beda. Ya. Emang gitu dia sentimen sama Jakar Oh, ya. bagus. Iya. Satu ada. Ada. Dia langsung dibawa tadi. Langsung. Masya Allah. Jadi ya itulah KDKT ada kaosnya juga. Ada bajunya sekarang lagi promo besar ya Kang? Iya promo besar karena dengan pandemi ini kita coba identitas YD-nya biar keluar semua lah Tad. Oh, Masya Allah. Identitas muslimnya YD-nya sendiri biar berbagi juga gitu Tad. Masya Allah. Ini Ini Kang. sendiri bisa dibeli di mana nih, Sir? Kalau misalkan bisa di IG, bisa di Shopee, bisa Ada online di langsung online ya. gitu ya. Ya, ada. Kalau nama IG-nya apa tuh? YD Muslim Official YD Muslim underscore official. tuh. YD Muslim _ official. Ya. Itu insya Allah saya termasuk yang tahu. Saya insya Allah tidak akan pernah menghanis review kalau saya tidak kenal. kalau nggak. Ini mereka sudah banyak membantu kita dalam dakwah selama ini. Masya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh tim YD atas semua yang telah disumbangkan. Semoga menjadi catatan yang terbaik. Nah, ini saatnya kita sharing produk-produk Muslim. Iya. Ya, karena kita tahu betul bahwasanya kita diajari dalam tauhid ada walak wal barok yang sebagaimana saya pernah sampaikan. Walaknya kita dalam berpakaian itu ya loyalitas kita untuk membeli pakaian-pakaian dari pengusaha-pengusaha Muslim. Masya Allah ya. Makanya YD ini salah satu di antara pilihan. Ini coba Kang buka Kang. Ini Kang yang bagus Kang. Masya Allah. Nah ini salah satu favorit saya. Ya. Ini salah satu favorit saya, sering saya pakai. Cuma ini Kang, kalau saya pakai, kalau di kamera itu flicker. Ya. Jadi giveaway aja gitu Tad. Iya. Oh, bisa giveaway Masya langsung. Allah. Ada yang mau ini, Masya Allah. Do you know flicker Kang? Yes. Yes, I know. No. Gambarnya Saya jadi kurang paham Tad. Aduh ampun. Maaf. Ini salah satu Ayo, baru paham. bajunya yang saya seneng itu ini. Iya. Masya Allah ya. Makanya kalau kemudian ini kita buka, ini aja giveaway Kang ya. Siap. Ya, insya Allah moga-moga bisa bermanfaat. Jadi kalau nanti yang jawab perempuan gimana akhwat? Nah, kalau yang jawab akhwat dapat baju kayak gini, nanti bilang fotoin, jadiin status. Lalu tulisi dalam status itu. Pengen mendapatkan baju ini? Tolong segera lamar saya. Tapi kalau sudah ada, kasih suaminya berarti. Kalau ada suaminya kasih suaminya. Ya. Antum yang kasih giveaway Aki, coba monggo. Apa nih, pertanyaan atau gimana? Pertanyaan aja ya. Pertanyaan aja, Oke. Sat. Antum lihat itu Aki. Siapa yang Oh, ya. pertama kali jawab dia Ini nanti. jadi cepet ya, jawabnya nih Ustadz mau kasih pertanyaan mudah insya Allah. Iya. Nah langsung dijawab, nanti kita yang langsung. Tadi ditulis bahwasanya KDKT itu bukan KDRT ya. Bukan. Bukan KDRW. KDKT itu adalah kami dengar kami taat. Itu ayatnya apa yang menjelaskan tentang itu? Nah, Ayat berapa gitu ya Tad? Nggak usah. Oh, iya. Arabnya aja. Oh, Arabnya aja. ya. Kalau ayat berapa surat berapa? Oh. Sabtu aja belum tentu tahu. Tahu kalau Anda yang jawab gimana? Kalau tahu. Iya, coba dong bisikin. Ya, udah ada yang jawab bisa. Iya. Giveaway jatuh. Jatuh ke Ini and the winners goes ya to kami dengar kami taat itu bahasa apa namanya ayatnya Arabnya apa? Arabnya apa? Arabnya itu? apa? Nah, nih udah duluan Minorawati 109 tolong ditulis Minorawati 109. Minorawati ya. Iya, Minorawati 109. Ya, Masya Allah. Sami nawato. Nah, ya. Masya Allah, dapat hadiah Kang. Nanti tolong untuk dikirim ke DM ke Samila Store
nanti insya Allah akan dikirimkan baju YD-nya ya Kang. Tapi perempuan apa diganti sajadah aja ya Kang ya? Atau boleh, baju boleh. aja? Bebas. Ya tergantung nanti. Nanti DM aja mau pilih baju atau Mau pilih Sabto. sajadahnya ya ke DM ke WD-nya atau ke Syamila ini. Sambil Nanti aja. kita lihat Syamila ya. pilih baju atau pilih Sabto, langsung dijawab balik. Saya cancel Ustaz. Masya Allah. Ya, masih ada apa? Masih ada lagi kan? iya. Satu lagi? Kemarin kita tuh di YD tuh sama seperti Ustadz. Ya. Mempromosikan produk-produk lokal Muslim. Oke. Jadi ada di YouTube-nya ada YD Muslim, channel YouTube-nya YD Muslim. Oke. Di situ ada produk-produk lokal Bandung juga yang Oh, Masya Allah. kita review juga. Ya, ada produk YD Muslim TV ya Kang? YD Muslim aja. YD Muslim. Nah, Insya Allah. YD Muslim TV di band Ustadz. Oh gitu ya, YD. Shopee-nya apa? Tanya. Shopee-nya YD Muslim official. YD Muslim Official, Official tuh ada di online store yang biasa kita gunakan Ya. sekarang. Insya Allah. Nah, itu aja ya mungkin ya Sat ya. Atau masih ada satu lagi giveaway? Satu lagi giveaway. Kalau ke Bandung, ke Palasari 22 tadi. Oh, kalau ke Bandung Iya. ada store-nya di Bandung. Nah, Di itu mana? aja lupa di Palasari, Palasari, nomor Palasari, 22. nomor 22. Palasari 22 gitu aja. Insya Allah. Kalau lagi giveaway masih ada. Oh, Giveaway satu lagi. satu lagi. Ya. Antum boleh. yang ngasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah brand t-shirt dari WD Muslim ini A. KDKT, B. KDRT. Ayo jawab. Ya, gampang aja Ustaz. Gak bermutu banget. Ya karena saya bilang. Gak bermutu banget. Ini pertanyaan kayak di TV itu ya. Iya, biar cepet mau Isya soalnya ntar jawabnya ada mikir lagi. Itu yang Tuh, jawab. Anda udah ngasih aja banyak yang belum siap jawab. Tuh, malah jawabnya WD. KDKT. Nah, nih. Wah, ini juga nih, akhwat juga nggak apa-apa ya. Sari Rahayu _Depari. Sari Rahayu _Depari yang sudah jawab. Yang saya lihat, dan keputusan juri tidak bisa diganggu gugat ya kan. Ya, mungkin itu aja Ustaz ya. Ya, insya Allah. Dan semoga Sekali lagi saya menyampaikan, kita sering nge-review sembari kita kajian sebentar, nge-review banyak hal. Bukan sama sekali tidak ada niat untuk membisniskan, karena ini betul-betul kita memberikan hasil review. Kejujuran kita memberikan testimoni, Ya, betul. karena orang-orang yang begitu baik di sekitar kita. Dan YD salah satu perusahaan yang pernah berkhidmah dalam perjalanan dakwah saya. Dan tentunya saya ingat kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, malam yashkurinas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia, sejatinya dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Kenapa kayak gitu? Kalau kepada orang yang terlihat saja kamu tidak mampu berterima kasih, apalagi kepada zat yang tidak terlihat. Nah, inilah komitmen saya untuk berterima kasih. Jazakallahu khair. Oh, iya. Sampaikan kepada para ikhwan. Oh, iya. Insyaallah. Insyaallah. Moga-moga YD semakin berkembang. Amin, Insyaallah amin, amin. bangkit kembali. Amin. Masuk kembali ke banyak tempat. Insyaallah. Menjadi salah satu Tren Antum amin duluan. ya. Dan Muslim Ya, fashion. menjadi salah satu pilihan kita di dalam kita menutup aurat Aurat. kita. Amin. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakallahu khair. Jangan lupa ada YD Muslim Official, kemudian ada YD Official di channel YouTube, YouTube, ya. ya. Dan kemudian Ada ada KDKT Official. Insyaallah semoga memberikan keberkahan untuk semuanya. Amin. Amin. Barakallahu fikum, ini yang kita sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Siapa lagi yang akan menjadi tamu-tamu kita? Saksikan insyaallah pada lain kesempatan. Salam Penasaran ya? Saya juga penasaran karena kita tidak pernah merencanakan. Merencanakan betul. Semuanya terjadi insidental. Semuanya terjadi insidental. Kecelakaan itu. Bukan Insidental. ya. Tidak. Tiba-tiba ya. Tidak sengaja. Gak ada yang tidak sengaja kan? Oh, iya. Semuanya sengaja. Everything for Everything happens for a reason. Oh. Everything happens for a reason. yang artinya, Kang. Artinya do what Itu you bukan love, giveaway ya. love. Itu bukan giveaway. Oke. Nah, kira sudah adzan Isya. Ya, kita tutup. Jangan lupa nanti malam kita akan kajian tentang Oh, iya, Tazkiyatun betul. Nufus jam 8 bersama dengan Al-Irsyad Surabaya. Barakallahu fikum. Untuk masalah pendaftaran kajian kita, insyaallah ada telepon, ada nomor kontak yang bisa dihubungi di Al-Irsyad ya, di IG story IG kita. story. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Sudah ada akhi.
Ya, kita cukupkan dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.